Infinix kayaknya lagi mode gaspol ngeluarin seri-seri baru terus nih guys. Setelah Note 12 series kemarin udah dikenalin duluan, kali ini Hot seriesnya pun nggak mau kalah dan resmi diperkenalkan juga. Melalui Infinix Hot 12 ini, kalian bakal dapet HP mid to low yang speknya menarik, desain cakep, serta harganya yang masih ramah di kantong. Lalu apa saja nih kelebihan dan kekurangan dari HP ini? Namun sebelumnya, yuk kita unboxing dulu sebentar ya guys. Tampilan dusnya keren nih, ada gambar Hero AOV dan tulisan Infinix Hot 12. Terus di pojok kanan bawah ada Helio G85 dan varian RAM dan ROM-nya. Di belakang dus ada fitur dan spesifikasi lengkap dari Infinix Hot 12 ini, yang langsung akan saya bahas di video kali ini. Begitu dibuka, langsung ada unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Di balik kertas pembatas ada pin SIM tray ejector, buku manual, dan kartu garansi. Lalu di bawahnya ada bonus jelly case bening yang lumayan tebal. Terus adapter charger bawaan berdaya output 18 watt. Dan terakhir kabel data USB-C. Itu dia isi dalam kemasannya, kita beresin dan lanjut ke hands-on dan quick reviewnya. Impresi awal lihat desain bodi belakangnya terlihat mewah dan cakep nih guys. Namun sayangnya untuk build quality-nya masih terasa kurang solid dan cukup terasa bagian kopongnya. Finishing glossy-nya juga bikin mudah ninggalin bekas sidik jari. Tapi suka aja nih sama desain flat yang mengotak dan udah kekinian. Langsung kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Infinix Hot 12 ini. Pakai tampilan XOS versi 10 yang berbasis OS Android 12. Layar sebesar 6,82 inch-nya ini beresolusi SD+, yang support refresh rate hingga 90 Hz. Menggunakan desain layar punch hole untuk penempatan kamera depannya, jelas HP ini jadi terlihat lebih kekinian. Walaupun untuk bezel bagian dagunya ini masih terasa lumayan tebal, namun masih tergolong wajar di kelas harganya. Apalagi HP ini juga sudah pakai dual stereo speaker yang bikin suaranya jadi terasa lebih mantap. Ditenagai chipset MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan RAM 6+5GB serta punya ROM yang lumayan lega yaitu 128GB, performa HP ini jelas sudah enak banget kalau sekedar buat daily dan kebutuhan casual gamer. Saat dites menggunakan Antutu versi 9, skornya masih bisa mencapai 250 ribuan. Untuk skor Geekbench 5 tesnya juga masih tergolong oke untuk performa HP di harga 2 jutaan. Sama halnya dengan skor 3D Mark pada mode stress test, masih bisa dapetin tingkat kestabilan mencapai 97,8%. Yang jelas dengan skor segitu, HP ini performanya udah enak ya kalau hanya untuk kebutuhan daily use yang standar. Kalau doyan ngegame pun, HP ini masih bisa kok buat jalanin game PUBG Mobile dan AOV dengan lancar dan playable. Asalkan sih pakai settingan terenaknya ya, jangan dipaksa pakai settingan terberatnya. Game PUBG Mobile masih bisa nih dapetin settingan Smooth Ultra. Dan untuk real experience gameplaynya pun masih terasa lancar dan jarang terjadi frame drop. Hanya saja untuk player gyro, HP ini jadi kurang rekomen karena sensor gyronya terasa delay dan kurang responsif. Untuk suhu panasnya juga cuma terasa hangat dan tidak begitu panas. Game AOV juga bisa nih kalau mau coba settingan rata kanan, namun tetap lebih rekomen pakai settingan default kalau mau gameplaynya terasa lebih smooth. Efek animasinya memang terasa minimalis, namun tingkat kestabilan FPS-nya jadi lebih terasa enak dan tidak begitu terasa untuk frame drop-nya. Kalau buat main game MOBA, jelas HP ini udah nyaman dan kontrol touchscreen-nya juga tetap terasa responsif. Selain performanya yang lumayan oke, hasil jepretan dari Infinix Hot 12 ini juga nggak kalah oke loh. Menggunakan setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 13MP, lensa pendukung 2MP, dan juga lensa AI di bagian belakang. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sebesar 8MP yang didukung dual LED flash. Untuk fitur kameranya juga lumayan lengkap, bahkan video recordingnya juga bisa merekam hingga 2K dengan 30fps. Berikut adalah beberapa contoh hasil foto dan videonya.
pakai kamera belakangnya di kualitas 1080p. Dan ya, kalian bisa dengerin suara aku kualitasnya kayak gimana, bagus atau enggak. Dan ya, ini sambil jalan-jalan ya. Getar atau enggak sih? Kalian komen ya. Tapi cukup lah ya kalau buat ngevlog. Nah, yang ini sama aja pakai kamera belakang, tapi pakai mode portrait atau mode bokeh. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen berkreasi ya buat vlog yang macam-macam, yang unik-unik, boleh. Oke, sekarang kita coba kamera depannya. Ini kualitasnya di 1080p. Ini agak becek-becek ya karena ini habis hujan. Ini di sekitar jam 3 sore. Kira-kira kayak gini. Cahayanya cukup terang. Dan di sini dekat jalan ya. Jadi ada suara mobil, suara motor. Kamu bisa dengerin suara aku sama suara di sekitar kayak gimana. Langsung komen ya kayak gimana hasilnya. Di bagian keamanan, HP ini punya sensor sidik jari di kanan bodi yang punya tingkat akurasi yang baik dan juga cukup responsif. Tapi bisa juga pakai fitur face unlock kalau mau terlihat lebih kekinian dan malah terasa lebih praktis. Dan setelah dicek pakai aplikasi sensor box, ternyata sensornya lumayan lengkap loh. Walaupun untuk sensor gironya cuma software aja nih. Dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang support pengisian cepat 18 watt, daya tahan baterainya pun saya rasa sudah mencukupi untuk kebutuhan saat ini. Kesimpulannya, jika dibandingkan seri pendahulunya yaitu Infinix Hot 11, maka upgrade yang terasa jelas pada bagian chipsetnya. Namun jika lihat secara keseluruhan fitur, maka untuk kalian yang udah pakai seri Hot 11, jadi kurang rekomen sih buat upgrade ke seri ini. Tapi buat yang cari HP di harga 2 jutaan kecil, maka HP ini masih termasuk rekomen dengan segala kelebihannya. Terlepas mungkin ada sedikit kekurangan seperti layarnya yang belum Full HD+, hingga belum adanya fitur NFC, pastinya bakal jadi deal breaker bagi sebagian orang yang memang butuh dua fitur tersebut. Buat yang tertarik untuk membeli Infinix Hot 12 ini, link pembelian ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.